Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jalla wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam mengkaji sebuah kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Salasatul Usul, 3 landasan pokok bagi setiap muslim dan muslimah di dalam beragama. Ya, alhamdulillah kita telah membaca pada pertemuan sebelumnya Al-Asluth Tsani, pokok yang kedua yang wajib diketahui, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Syekh telah menjelaskan apa itu Islam. Kata beliau, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, ya, dengan mengesahkan Allah, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini Islam makna apa? Khusus atau umum? Islam yang bermakna umum. Baik. Kemudian beliau katakan wa huwa thalathu maratiba. Ya, dan Islam itu memiliki 3 jenjang, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama al-Islamu, Islam itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua al-iman, iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ya, yang ketiga adalah ihsan. Ya, dimaklumi ya, saya sudah jelaskan kemarin. Jadi di dalam Islam itu, di dalam lingkaran Islam ada lagi Islam, karena itu jenjang yang pertama. Ya, coba kita ini kan. Ya, jadi ya, ini lingkaran yang pertama, Islam secara umum. Ya, lingkaran yang pertama. Orang yang sudah masuk ke dalam Islam, orang yang berislam, ya, di dalam Islam ada lagi namanya jenjang-jenjang keislaman. Ya, jenjang keislaman yang pertama namanya apa? Islam itu sendiri, ya, al-Islam. Ini kemarin yang kita sebutkan. Islam yang ini maksudnya apa? Itulah rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam yang 5. Kemarin kita bahasakan apa?
amalan-amalan zahir yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan dari amalan zahir tersebut. Jelas ya? Yang kedua, jenjang ke Islam yang kedua adalah iman, keimanan. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah apa? Rukun keimanan yang ada berapa rukun iman? 6. Ya. Rukun iman yang 6 ini. Ya. Yang paling dalamnya ada namanya apa? Ya, ihsan. Ya, ihsan. Makanya di kalimat Syekh beliau mengatakan apa? Wa kullu martabatin laha arkan. Ya. Ya, setiap tingkatan dari Islam, iman dan ihsan itu memiliki apa? Memiliki rukun-rukun. Jadi rukun Islam apa itu? Rukun Islam yang 5. Ya kan? Rukun iman yang 6. Ya. Ihsan nanti akan disebutkan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi jelas ini ya. Jadi kalau orang misalnya sudah beriman, maka ini jenjang yang paling tinggi daripada Islam. Jadi kalau orang namanya dia sudah masuk ke jenjang keimanan, sudah pasti dia sudah masuk di mana? Jenjang Islam. Iya, tapi belum tentu dia dikatakan sudah masuk di jenjang yang ketiga, yaitu ihsan. Tapi kalau orang sudah sampai ke derajat ini, derajat ihsan, ini yang paling tinggi. Ya. Nah, orang yang sudah sampai ke derajat ini, maka sudah pasti dia memiliki apa? Iman dan Islam. Bisa dipahami? Baik. Barakallahu fikum. Ya, jadi kata Syekh, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap dari jenjang itu memiliki rukun-rukun. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Ini dimaklum ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi, mempersaksikan. Ada berapa keharusan syahadat kemarin? Yang pertama, dia harus mengilmui tentang apa yang dia persaksikan. Yang kedua, dia harus ucapkan, dia sampaikan, apa dia ucapkan. Yaitu dari konsekuensi syahadat. Yang ketiga, dia mengumumkannya terhadap apa yang dia persaksikan. Terus, melakukan dari keharusan, dari syahadat itu. Itu namanya orang yang bersaksi. Iya. Jadi kalau dia mengatakan dirinya saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus punya 5 itu. Ya. Dari keharusan terhadap persaksiannya. Taib. Kemudian wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, membayar zakat. Wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji di Baitullah al-Haram. Ini 5 rukun dari rukun-rukun Islam. Akan disebutkan dalil-dalilnya oleh penulis rahimahullah ta'ala. Ya, ini kemarin saya sudah jelaskan ya, jadi saya tinggal baca. Fadalilu syahadati qauluhu ta'ala, maka dalil syahadat, maksudnya syahadat la ilaha illallah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan. Ya, jadi Allah sendiri yang bersaksi. Ya. Kemudian diikutkan dari makhluknya para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ya. Apa persaksian itu? Bahwasanya tidak ada ilah sesembahan Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para malaikat dan orang berilmu ikut mempersaksikan la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian setelahnya disebutkan wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Ini kita sudah jelaskan juga ya. Jadi makna dari la ilaha illallah itu adalah apa? La ma'buda. Tidak ada ma'bud yang diibadahi haqqin benar ya illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin saya sudah jelaskan juga dari makna-makna yang salah dalam menerjemahkan apa? Makna la ilaha illallah. Jadi yang biasa kita dengar tiada Tuhan selain Allah. Coba antum pahami dengan baik. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Tuhan itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan selain Allah. Sementara yang disembah di atas muka bumi ini banyak. Banyak orang menyembah kepada selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti semua Tuhan yang disembah itu adalah apa? Allah, seperti itu. Iya, sama juga orang mengatakan la ilaha maujudun illallah. Tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Benar ini atau tidak? Salah. Berarti kalau begitu, semua yang ada dari sesembahan itu adalah apa? Allah. Ya, semua yang ada dari sesembahan itu adalah Allah. Ya, maka yang benarnya yang disebutkan oleh para ulama adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak, harus ada kata haqqin. Ya, makanya dalam ayat ini didukung ya oleh ayat tentang makna ini. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Iya. Yang demikian itu bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak. Adapun selainnya adalah kebatilan. Iya. Nah, ini dalil yang memaknai la ma'budu bihaqqin illallah, itu ayatnya tadi. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ada di surah Al-Hajj. Taib. Kemudian yang telah kita sudah baca juga tentang rukun dari rukun la ilaha illallah. Ya, jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Ya. Memiliki dua rukun. Artinya apa? Kalau salah satu dari dua ini tidak ada, maka tidak benar dari persaksian kita terhadap la ilaha illallah. Ya. Kata Syekh, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha itu artinya menafikan seluruh yang diibadahi selain daripada Allah. Itu rukun yang pertama, namanya an-nafi, penafian. Ya. Illallah muthbitan, penetapan. Al-ibadata lillahi wahdah, bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata yang disembah. La syarika lahu fi ibadati, tidak ada syarikat dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada syarikat baginya di dalam kekuasaannya, di dalam kekuasaannya. Ya. Jadi perhatikan kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini, ya, ini satu kalimat. Tidak ada sesembahan yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat ini ada dua rukun. Saya sudah bilang tadi, yang namanya rukun pada sesuatu, kalau tidak ada salah satu dari dua rukun ini, maka tidak akan dianggap. Tidak akan dianggap.
Rukun yang pertama yang ini. La ilaha. Tidak ada sesembahan. Ya. Berarti apa? Kita harus menafikan segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus menafikan. Ini namanya rukun yang pertama, namanya an-nafi. Penafian, peniadaan, ya. Ya, peniadaan. Taib. Illallah, ini namanya rukun yang kedua. Ini namanya apa? Al-itsbat. Penetapan. Apa maksudnya penetapan? Kita harus menetapkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya diibadahi, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang dimintai rezeki. Iya. Kita berdoa hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya. Ya, seluruh dari makna-makna ibadah milik khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Ya. Makanya ayat-ayat tentang la ilaha illallah, dalil tentang la ilaha illallah, semua dari ayat-ayat itu mengandung apa? Makna apa? An-nafy wal itsbat. Peniadaan sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Contoh misalnya ayat dalam surah Al-Baqarah. La ikraha fid din, apa lagi? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit taghut. Barang siapa yang kufur terhadap tagut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali al-urwa al-wuthqa, yaitu la ilaha illallah. Jadi dua di situ. Yakfur bit tagut, dia kufur terhadap tagut. Ini apa? Ini la ilaha. Wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah. Berarti yang mana? Ini. Berarti apa? Nafi dan itsbat. Sama tadi ayat yang saya bacakan di surah Al-Hajj itu. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Ini apa? La ilaha atau illallah? Coba perhatikan. Hanya apa namanya? Dzalika bi annallah, yang demikian itu bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak. Itsbat atau nafi? Itsbat ini. Ya. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Selain dari Allah adalah batil, ditolak. Berarti apa ini? Penafian. Berarti ini. Jelas ini? Ini namanya rukun dari la ilaha illallah. Dan semua ayat ya terkait tentang la ilaha illallah harus terkandung di dalamnya apa? An-nafyu wal itsbat. Baik. Baik, lebih memperjelas lagi, perhatikan. Ini yang kita akan baca. Wa tafsiruha, dan tafsirnya, maksudnya tafsir yang lebih memperjelas lagi tentang la ilaha illallah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Tafsir yang memperjelas tentang la ilaha illallah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir la ilaha illallah yang lebih jelas lagi ya tentang Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi wa qaumihi, kepada ayah dan kaumnya. Ya, ayahnya Azar, pembuat patung, ya, penyembah berhala. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini apa ini? Nafi atau itsbat? Nafi ini, penafian. Kamu berlepas diri. Berarti apa? Dia menafikan. Ya, dari segala sesembahan yang diibadahi. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Ini apa?
Itsbat jelas ada illah, ya kan? Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Ya. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang memberi hidayah. Ya, dialah yang memberi hidayah kepadaku. Jelas ini? Berarti ayat ini terkandung apa? Dalil yang memperjelas la ilaha illallah, terkandung di dalamnya rukun an-nafy wal itsbat. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Dijadikan kalimat ini adalah kalimat yang baqiyah, yang kekal, fi aqibihi, pada keturunan-keturunannya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Ya, supaya mereka kembali. Ya, di dalam ayat ini ya terdapat beberapa pelajaran besar ya tentang ayat ini. Yang pertama dari pelajaran penting dalam ayat ini, ayat yang disebutkan tentang Nabi Ibrahim, yang pertama, ayat ini adalah dalil tentang wajibnya seseorang itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Saya ulang, ayat ini adalah dalil tentang wajibnya seseorang itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Nah, ini masuk dalam pembahasan kita di muqaddimah yang dulu tentang al-wala wal bara. Ya, jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang taat kepada Rasulullah SAW, kewajiban yang ketiga dia harus apa? Punya al-wala wal bara. Cinta kepada siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenci terhadap orang yang membenci, menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalilnya. Ya, memperjelas. Kedua, dari pelajaran ayat. Dalam ayat ini terdapat dalil tentang keutamaan mewarisi anak-anak yang soleh. Ya, tentang keutamaan apa? Punya keturunan yang soleh. Sebagaimana apa? Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat la ilaha illallah, dijadikan untuk beliau la ilaha illallah ini kekal pada keturunan-keturunan beliau. Ya. Makanya dalam ayat di surah Al-Baqarah dikatakan apa? Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih kalian, ya, di atas agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah sekali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Dan ini juga sebenarnya pelajaran, ya, orang tua harusnya punya perhatian terhadap anak-anak dan keturunannya. Ya. Sebab inilah harta yang paling berharga kita ketika kita wafat. Ya. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi penerus kita. Ya. Dengan sebab mereka anak-anak kita, anak-anak yang soleh, yang akan apa? Memberi kepada kita pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Padahal dalam ayat dikatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Ya. Tapi khusus anak soleh, ya, orang tua diberi pahala melalui anak-anak soleh yang baik. Ya. Makanya penting seseorang itu mengajak anak-anaknya, keluarganya, istrinya untuk belajar, ya, supaya dia memiliki keturunan anak yang soleh. Dan itu sebenarnya tugas utama seorang apa? Pemimpin, seorang keluarga, suami. Ya. Kalau sekarang banyak orang kurang perhatian dalam masalah ini. Banyak orang salah paham bahwasanya yang diwajibkan bagi dia hanyalah apa? Menafkahinya dari sisi zahirnya saja. Tidak pernah dia perhatikan tentang menafkahi dari sisi pendidikannya, dari sisi batin. Ya, hati-hati.
Yang seperti ini ya, tidak punya perhatian dari sisi pendidikan, dari sisi perhatian terhadap agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Iya, disuruh jaga diri, kemudian keluarga, ya, dari api neraka. Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullahu taala, ya, beliau berkata, innal mar'ata, sesungguhnya pada hari kiamat akan ada seorang istri yang akan menggugat suaminya. Ya, seorang istri yang akan menggugat suaminya. Ya, bukan menggugat di dunia ini, di akhirat dia gugat suaminya. Innahu la yu'addibuni wa la yu'allimuni. Sesungguhnya suamiku ini dia tidak pernah mengajari aku tentang kamu ya Allah. Dia tidak pernah mendidik aku tentang kamu ya Allah. Innama ya'tini bi khubuzin su. Sesungguhnya dia hanya menjadi suami pencari uang. Hanya membawakan roti kepada istrinya. Artinya dia hanya mencari apa? Nafkah saja. Tapi dari sisi pendidikan, dari sisi adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya perhatian. Ya, maka ayat ini pelajaran besar tentang wajibnya seseorang itu atau keutamaan orang-orang yang memiliki keturunan yang soleh, ya, yang akan senantiasa meneruskan, ya, dari senantiasa mendoakan dia, senantiasa mendapatkan pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwasanya dari kesempurnaan akal seseorang adalah seseorang itu mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun menyelisihi kebanyakan orang. Ya, jadi bayangkan ya, dalam ayat ini apa? Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari orang tuanya dan kaumnya, orang-orang banyak. Dia bersendiri. Jadi tidak apa-apa, termasuk dari akal yang sehat, ya, seseorang itu mengikuti petunjuk, ya, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun kebanyakan manusia apa? Menyelisihinya, tidak peduli. Ya, karena nanti seseorang datang pada hari kiamat dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya, tidak berkelompok-kelompok satu dengan yang lainnya saling menolong, enggak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya. Iya. Semuanya akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri. Ya. Maka seseorang harus perhatian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini dari tafsir yang memperjelas dari la ilaha illallah. Wajibnya seseorang itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kemudian dalil yang kedua. Wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya. Katakanlah ya Nabi Muhammad, ya, diperintah, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemari. Kemari untuk sebuah kalimat yang sama, ya, antara kami dan kalian. Ya. Sebuah kalimat yang sama antara kami dan kalian. Ya, maksudnya sama, ya, karena seluruh umat-umat para nabi dan rasul itu ajarannya sama. Semuanya adalah apa? La ilaha illallah, tauhid. Ya. Ya. Makanya dalam ayat dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya.
Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Marilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ya, sampai situ ya. Kemudian apa? Dari keharusan itu, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebahagian kita menjadikan terhadap sebahagian yang lain arbab, tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, maka katakanlah isyhadu, persaksikan, bi anna muslimun, bahwasanya kami berada di atas keislaman. Ya, kata muslimun ya berarti apa? Orang yang berislam. Ya. Orang yang berislam. Nah, ini tafsir dalil yang kedua tentang tafsir yang memperjelas tentang la ilaha illallah. Ya. Di mana syahidnya di sini? Syahidnya di sini ya titik pembahasannya adalah apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya. Perhatikan pada potongan ayat wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian kita terhadap sebagian lain menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya tandingan arbab? Ya. Ya. Maksudnya di situ ya kita menjadikan tandingan-tandingan itu untuk ditaati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, termasuk di dalamnya kita mentaati seseorang di dalam agama ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah syariatkan, tidak pernah tuntunkan. Iya. Makanya telah datang dari riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca ayat di surah At-Taubah yang ayatnya apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ya ahbarahum ya wa ruhbanahum ya ahli-ahli ibadah mereka, rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Iya. Sesungguhnya kami tidaklah beribadah kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah rahib-rahib itu, ahli ibadah itu telah menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, lalu kalian menghalalkannya? Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengharamkannya? Qala bala, iya. Qala fatilka ibadatuhum, maka itulah ibadah mereka. Ya. Ini terkait tentang apa? Ketaatan. Ya. Kapan kita menjadikan ketaatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hal ibadah, syariat, maka itu bentuk dari apa? Menjadikan tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut sebagai apa? Kesyirikan. Ya, namanya apa? Syirkun fit ta'ah. Kesyirikan dalam bentuk apa? Ketaatan. Ya, kesyirikan dalam bentuk ketaatan. Baik. Ini ya ayat yang kedua terkait tentang tafsir yang menafsirkan tentang makna apa namanya? An-nafy wal itsbat. Ya. Mana nafi, mana isbatnya di sini berarti?
dalam ayat ini? Alla na'budah. Itu apa? Nafi. Illallah itsbat. Ya, diperjelas lagi wala nusyrika bihi syai'a. Baik. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ini sudah selesai tentang syahadat la ilaha illallah. Tapi sebelum saya lanjut dari syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi kita baru satu ya, dalil. Jadi kan disebutkan rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya sebutkan apa? Dalil tentang la ilaha illallah dulu. Boleh sebutkan dalil la ilaha illallah, kemudian sebutkan rukunnya dan dalilnya yang mempertegas. Ya, tapi saya di sini akan menyebutkan sebelum kita lanjut menyebutkan tentang rukun, syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Syarat dari la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah yang pertama dari syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Punya ilmu tentang makna dari la ilaha illallah. Dan alhamdulillah tadi kita telah dengarkan ya, apa yang harus diilmui dari la ilaha illallah? Ya, kita harus mengilmui bahwasanya la ilaha illallah itu kita harus menafikan dan menetapkan. An-nafi wal itsbat. Ya. Jadi keliru. Orang tidak dianggap sebagai orang yang berla ilaha illallah kalau dia beribadah, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktunya, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, rajin bersedekah, berzakat, ya, berhaji, berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tapi dari sisi lain datang ke kuburan. Ya, ada kesulitannya. Ya, ada barangnya yang hilang, datang ke dukun minta. Di mana ini barang? Nah, ini hal-hal yang apa? Bertentangan dari rukun la ilaha illallah. Ya, jadi kalau orang seperti ini itu artinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di kondisi dia susah, dia juga apa? Menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menyerahkan urusannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kesyirikan. Iya. Orang yang seperti ini tidak dianggap sebagai orang yang apa? Berla ilaha illallah. Tidak dianggap sebagai orang yang bertauhid. Dan ini mencacati dari keislamannya. Mencacati dari keislamannya. Taib, itu contoh kecil ya. Banyak contoh-contoh yang terjadi terkait tentang masalah ini. Jadi yang pertama dari syarat la ilaha illallah, dia harus punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Apa lawan dari ilmu? Jahil. Jadi kalau seorang berilmu tentang la ilaha illallah, harus dia ternafikan dari kejahilan. Ya. Bagaimana cara berilmu? Ya, pasti harus belajar. Ya, tidak ada orang langsung berilmu begitu. Dia harus punya apa? Pengorbanan. Ya, rajin ikut majelis taklim, rajin menghadiri majelis-majelis yang terkait tentang masalah akidah, masalah ibadahnya ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua dari syarat la ilaha illallah, al-yaqin. Dia harus meyakini. Iya. Lawan dari keyakinan adalah asyak, ragu. Ya, ini semua ada dalilnya ya, tentang ilmu tadi, tentang la ilaha illallah. Dalilnya fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah tentang la ilaha illallah dan minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Ya. Kemudian ayat yang kedua, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ini di surah Az-Zukhruf. Kecuali orang yang mempersaksikan al-haq, la ilaha illallah, ya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka ya'lamun, mengilmuinya. Ya. Dan juga hadis dari Nabi SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berilmu, dia tahu tentang la ilaha illallah. Dipersyaratkan apa? Ilmu. Iya. Kalau dia mati dalam keadaan dia mengilmui la ilaha illallah, dakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Ini dalil yang dalil tentang ilmu. Kemudian yang kedua al-yakin. Dalilnya ayat Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Kalau tidak sempat ditulis ya bisa nanti dibuka di Al-Qur'an ya, surah Al-Hujurat ayat yang ke-15. Dalil tentang apa? Orang yang syarat dari la ilaha illallah harus yakin, tidak boleh dia ragu. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak irtab, dia tidak ragu. Yakin. Ya. Itu dalilnya. Kemudian yang ketiga dari syarat la ilaha illallah, al-ikhlas. Ya. Apa lawan dari keikhlasan? Hah? Apa lawan keikhlasan? Hah? Lebih umum dari riya. Apa lawan tauhid? Itu dia, asyirk. Ya. Apa maksudnya kita dari syarat la ilaha illallah seorang harus ikhlas? Artinya dia harus memurnikan ibadahnya dari racun-racun kesyirikan. Ya, dia harus pupuk ibadahnya, jangan sampai ternodai dengan racun-racun kesyirikan. Ya, ini jelas dalilnya ya. Ala lillahi ad-dinul khalis. Surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ketahuilah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala agama yang ikhlas ini. Ya. Dan dalam hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ikhlas ini, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah orang yang berucap la ilaha illallah khalisan, murni, ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas dari dalam hatinya. Taib. Kemudian yang keempat dari syarat la ilaha illallah adalah as-sidq, jujur. Ya, jujur, tidak boleh dia berdusta. Jujur lawan dari kedustaan. Ya. Harus dia apa? Jujur. Makanya orang-orang munafik dikatakan dia berada pada neraka yang paling bawah. Dia menampakkan keislaman, tapi apa? Dia tidak jujur. Ya, dia tidak apa? Tidak jujur. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad orang-orang munafik bersaksi bahwasanya sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Oh, ya, sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Kata Allah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah yang lebih tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu hanya sekedar berdusta saja. Jadi orang yang berla ilaha illallah dari syaratnya dia harus apa? Jujur, tidak boleh dia dusta. Tidak boleh dia apa? Berdusta. Karena kalau dia berdusta sama halnya dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Taib. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kejujuran ini, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidaqan min qalbi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tak seorang pun yang bersaksi tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sidaqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Ya. Jujur dari dalam hatinya, kecuali pasti dia telah diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Diharamkan masuk ke dalam neraka. Baik, kemudian yang keenam dari syarat la ilaha illallah al-inqiyad. Keberapa? Kelima ya? Baik. Oh ya, yang kelima. Yang kelima adalah al-mahabbah. Dia harus mencintai. Ya. Apa lawan dari kecintaan? Benci. Ya, kalau orang cinta kepada la ilaha illallah, berarti dia harus membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan.
Dia harus benci, cinta kepada la ilaha illallah dan membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Iya. Iya. Dalam hadis dikatakan autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Iya. Kemudian yang keenam, ini banyak dalil yang disebutkannya, saya baca satu atau dua saja. Yang keenam itu tadi, tunduk. Ya, tunduk terhadap la ilaha illallah. Seseorang harus tunduk terhadap la ilaha illallah, artinya dia harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menerima dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah, tunduklah kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Kemudian yang ketujuh, dari syarat la ilaha illallah al-qabul, menerima. Ya, menerimanya yang berlawanan dengan penolakan. Ya. Jadi harus menerima la ilaha illallah dengan sebenar-benar penerimaan, baik itu dari dalam hatinya ataupun dari lisannya, perbuatannya. Iya. Ya, kalau kita tolak, tidak dianggap sebagai orang yang berla ilaha illallah. Ya, makanya orang yang paham seperti Nabi SAW ketika berdakwah, mengajak kaum musyrikin untuk masuk ke dalam Islam, dikatakan dalam Al-Quran, innahum kanu, sesungguhnya mereka, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, orang musyrik yastakbirun, bersombong. Ya, tidak mau apa? Tidak mau menerima. Iya. Bersombong artinya apa? Dia tidak mau tunduk, tidak mau menerima. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami disebabkan karena seorang penyair yang gila? Ya. Berarti dia apa di sini orang musyrikin? Tidak mau tunduk, tapi dia apa? Menolak dari kalimat syahadat. Maka tidak dianggap, tetap dikatakan sebagai apa? Orang-orang musyrik. Tetap dikatakan sebagai orang-orang yang musyrik. Maka ini 7 syarat dari la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan dirinya bersaksi la ilaha illallah, maka dia harus memenuhi 7 syarat ini beserta dengan rukun-rukunnya, yaitu an-nafyu wal itsbat. Jelas ya? An-nafyu wal itsbat. Ada sebagian ulama yang menambahkan yang ke-8, yaitu al-kufru. Dia harus mengkufuri. Maksudnya kufur terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini terkumpul dalam 2 bait syair, saya akan tulis sebentar. Bagi yang mau menghafalnya silahkan dihafal ya supaya mudah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Yaitu disebutkan 7 syarat ditambah 1 menjadi 8 dari syarat la ilaha illallah. Baik, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Jadi ini syarat dari syarat la ilaha illallah. Ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin. Sudah berapa itu? Ilmu, terus yakin, ikhlas. Apa sidik artinya? Jujur. Yang disertai dengan mahabbah. Apa artinya mahabbah? Cinta. Sudah 5 ya. Wan qiyadin. Ini ketundukan. Kemudian wal qabuli, menerima. Laha, menerima la ilaha illallah. Sudah berapa? 7. Ini yang 7 ya, ditambah zida thaminuha. Ada yang menambahkan ke 8, yaitu apa? Al kufranu minka bima siwal ilahi. Mengkufuri. Kufur terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dari sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah. Ini namanya apa? Syarat dari syarat la ilaha illallah. Antum hafal ini berarti hafal 8 syarat dari syarat la ilaha illallah, ya. Tadi kita telah sebutkan dalilnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait tentang 8 syarat ini. Tentang kufur, dalilnya dalam surah Al-Baqarah, ayat yang saya baca tadi, "Faman yakfur bit-taghuti." Ya. Barang siapa yang kufur terhadap togut. Maksudnya kufur terhadap togut. Togut itu artinya apa? Kullu ma'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya togut. Siapa yang kufur terhadap togut dan beriman kepada Allah, maka itulah orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Jelas ya? Ini 8 dari syarat la ilaha illallah. Lanjut.
Taib, selesaikan ya. Muhammad dan Rasulullah. Supaya nanti pembahasannya tentang solat. Masih kaitannya. Taib, sedikit lagi. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, kata Syekh, dan makna syahadat Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amarah, tak mentaatinya pada perkara yang diperintahkan, ya. Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkannya pada perkara yang dikhabarkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa yang dilarang olehnya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak boleh beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala illa bima syara'a, kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini orang yang mengaku, ya, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki 4 syarat ini, ya, 4 ini tadi kita telah sebutkan, ya. Jadi orang yang mengaku bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rukun dari keislamannya, dia harus apa? Ta'atuhu fima amara, yang pertama. Artinya apa? Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk dia apa? Mentaatinya. Ya. Wajib untuk mentaatinya. Itu keharusan yang pertama. Dan ketahuilah apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi. Ada yang sifatnya wajib, ya. Ada yang sifatnya mustahab, sunnah, ya. Ada yang sifatnya sunnah. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, kecuali untuk ditaati. Nah, ini dalilnya di surah An-Nisa ayat yang ke-64. Sedikit lagi, ya. Kemudian yang kedua, ya, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Ya, ini keharusan syahadat Muhammad Rasulullah. Membenarkan, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya, contoh, datang sebuah hadis yang jelas kesahihannya, misalnya tentang haramnya musik, misalnya, ya, banyak hadis yang menjelaskan, Bukhari, Muslim, ya, tapi orang ini masih mencari celah-celah, ya, masih mencari keringanan. Nah, ini apa? Hati-hati, jangan sampai apa? Tidak membenarkan, tidak mempercayai apa yang Nabi SAW bawa, ya. Dan ini perkara ini banyak ahlul bid'ah yang jatuh di dalamnya, ya, dalam masalah ini. Nabi SAW mengatakan seperti ini, dia bilang tidak seperti ini. Ya, hati-hati. Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang Nabi SAW bawa. Ya, siapa yang mendustakannya berarti dia tidak berada di atas keharusan syahadatnya. Kenapa wajib dibenarkan? Li'annahu la yantiqu anil hawa. Karena Nabi SAW tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Innama huwa wahyu yuha. Nabi tidak lain berucap kecuali wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Man sahhal hadits fa huwa madhhabi."
Kalau ada datang hadis dari Nabi SAW, hadis itu adalah hadis yang sahih, itulah madhabku. Ambillah. Ya, jadi membenarkan Nabi SAW. Kemudian wajitinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi segala yang beliau larang. Ya. Menjauhi segala yang beliau larang. Ya, jadi kalau perhatikan ya, menjauhi dari segala ya, apa yang Nabi SAW larang. Kalau yang dilarang itu diperintah untuk dijauhi seluruhnya. Kalau perintah itu orang berjenjang-jenjang. Makanya dalam hadis dikatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang dilarang oleh kalian maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan oleh kalian maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Contoh misalnya, ada orang disuruh mengangkat batu besar. Ya. Kalau dilarang, ada anak kecil, ada orang dewasa, ada orang tua. Kalau dilarang, jangan kau angkat batu ini. Apakah anak-anak, orang tua dan orang dewasa ini bisa ditinggalkan? Jangan mengangkat batu ini. Semuanya orang bisa, tidak boleh mengangkat. Tapi kalau dibilang silahkan diangkat, mungkin saja anak kecil dan orang tua itu apa? Tidak mampu. Ya, jadi kalau perintah itu kita diperintah untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau larangan, jangan bilang, "Oh, saya belum sanggup meninggalkannya ini." Ya? Tidak seperti itu jangannya Nabi SAW kalau apa? Larangan. Ya banyak orang juga seperti itu ya. Ketika datang larangan, oh tidak boleh begini. Oh saya belum bisa. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Ini apa? Dalil yang keliru. Karena jelas Nabi SAW mengatakan kalau larangan semua harus ditinggalkan. Kalau perintah dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Taib, yang terakhir. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan hendaknya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 keharusan. Ya, siapa yang mengakui dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh beribadah kecuali hanya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Tidak boleh seseorang mengada-ada dalam agama. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi. Ya. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya. Kalian itu diperintah untuk mengikuti saja. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti. Wa la tabtadi'u. Jangan membuat yang baru. Ya. Salat sudah jelas tuntunannya begini-begini. Jangan lagi buat sesuatu yang lain. Ya. Wala tabtadi'u, jangan membuat perkara baru. Faqad kufitum, itu sudah cukup bagi kalian. Ya. Makanya Islam ini adalah hal yang sempurna dan di sini juga terdapat peringatan terhadap orang yang melakukan perkara baru dalam agama. Sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah contohkan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah syariatkan. Ya. Jadi kalau orang mengaku bersyahadat kepada Muhammad dan Rasulullah, harus dia penuhi 4 dari kriteria ini, ya, dari syarat ini. Apa tadi yang pertama? Ta'atuhu fima amarat, mentaatinya, membenarkannya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada wallahu alam. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.